Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aufa Hasmi dengan NIM 19 garis miring PT garis miring 08304. Kelompok 22 dengan asisten pendamping Muhammad Diki Mandiri Nasution. Saya akan mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara 1 uji viabilitas biji. Pendahuluan. Pengertian viabilitas biji. Septian 2019 menyatakan bahwa viabilitas adalah kemampuan biji untuk berkecambah dan menghasilkan kecambah secara normal. Viabilitas biji adalah daya hidup biji dengan gejala metabolisme berupa pertumbuhan dan daya kecambah sebagai parameter. Shevanis et al. 2019 menyatakan bahwa uji viabilitas kangkung memiliki daya kecambah sebesar 95% yang baik untuk penelitian. Penjelasan perhitungan viabilitas biji. Zakia et al. 2021 menyatakan bahwa parameter viabilitas dapat diamati dengan daya berkecambah atau dB dan potensi tumbuh maksimum atau PTM. PTM sama dengan jumlah biji yang tumbuh dibagi jumlah biji yang ditanam dikali 100%. Tujuan mini project. Mini project bertujuan untuk mengetahui uji viabilitas biji dengan perkecambahan secara langsung, serta faktor yang mempengaruhi viabilitas biji dan pertumbuhan tinggi tanaman. Alat yang digunakan yaitu wadah plastik, gelas plastik, panci, pinset, kapas, penggaris, alat tulis, dan kamera. Bahan yang digunakan yaitu air dan biji kangkung atau Ipomea aquatica. Metode perlakuan kontrol merupakan metode tanpa perlakuan tambahan pada biji kangkung yang tenggelam sebelum perkecambahan secara langsung di kapas. Perkecambahan dilakukan selama 14 hari di tempat terang dengan kebutuhan air yang terpenuhi. Perlakuan perendaman air biasa selama 12 jam merupakan metode dengan perlakuan tambahan pada biji kangkung yang tenggelam berupa perendaman air biasa selama 12 jam sebelum perkecambahan secara langsung di kapas. Perkecambahan dilakukan selama 14 hari di tempat terang dengan kebutuhan air yang terpenuhi. Perlakuan perendaman air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam merupakan metode dengan perlakuan tambahan pada biji kangkung yang tenggelam berupa perendaman awal air mendidih atau 100 derajat Celcius selama 12 jam sebelum perkecambahan secara langsung di kapas. Perkecambahan dilakukan selama 14 hari di tempat terang dengan kebutuhan air yang terpenuhi. Kegiatan praktikum. Persiapan media dilakukan dengan wadah plastik ditempelkan tulisan berupa keterangan metode. Kapas diletakkan dan ditata dalam wadah plastik sebagai media perkecambahan secara langsung. Kapas diberikan air hingga basah secara keseluruhan. Selanjutnya, germinasi biji kontrol dilakukan dengan biji dimasukkan ke dalam gelas berisi air biasa sebagai seleksi awal biji yang dapat bertumbuh. Rahman Dias dan Rahmawati 2020 menyatakan bahwa biji kangkung direndam dalam air dan disortir biji yang tenggelam untuk uji viabilitas biji. Rumah Holbo et al. 2020 menyatakan bahwa biji kontrol tidak ada perendaman. Germinasi terhadap 5 biji tenggelam ditanam dan ditata pada kapas basah. Germinasi dilakukan selama 2 minggu. Germinasi biji direndam air biasa selama 12 jam. Dilakukan dengan biji dimasukkan ke dalam gelas berisi air biasa sebagai seleksi awal biji yang dapat bertumbuh. Biji tenggelam tetap direndam air biasa selama 12 jam. Yuwanasari et al. 2015 menyatakan bahwa perendaman biji selama 12 jam memberikan nilai daya berkecambah, indeks vigor, dan panjang akar yang optimal. Ruliansah 2011 menyatakan bahwa perendaman biji terlalu lama menyebabkan viabilitas biji kurang optimal, serta mengurangi ketersediaan oksigen untuk respirasi. Germinasi terhadap 5 biji terendam, ditanam, dan ditata pada kapas basah. Germinasi dilakukan selama 2 minggu. Selanjutnya, germinasi biji direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam dilakukan dengan biji dimasukkan ke dalam gelas berisi air biasa sebagai seleksi awal biji yang dapat bertumbuh. Air direbus dengan panci dan kompor, lalu kompor dimatikan setelah air mendidih. Biji tenggelam dimasukkan ke dalam panci berisi air mendidih, lalu dibiarkan terendam selama 12 jam. Rumah Hurbo et al. 2020 menyatakan bahwa
Suhu yang tinggi menyebabkan hormon penghambat pertumbuhan aktif. Setiawan et al. 2015 menyatakan bahwa suhu yang terlalu tinggi menyebabkan kerusakan atau kematian sel terjadi dalam waktu cepat atau dalam hitungan menit. Germinasi terhadap 5 biji terendam, ditanam dan ditata pada kapas basah. Germinasi dilakukan selama 2 minggu. Selanjutnya, peletakan dan penyiraman biji dilakukan dengan wadah plastik berisi media perkecambahan diletakkan di tempat terang. Biji disirami setiap hari hingga kapas basah. Febliono et al. 2017 menyatakan bahwa pencahayaan dan penyiraman sesuai kebutuhan menjadi pendukung pertumbuhan tanaman. Nursanti dan Fajriani 2016 menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman di tempat terang atau terkena cahaya secara langsung memiliki batang kuat, tegak, serta daun berwarna hijau segar. Peletakan dilakukan di tempat tidak terlalu terik sinar matahari, sementara penyiraman dilakukan sebelum kapas kering. Pengukuran dan pencatatan dilakukan dengan tanaman berkecambah dihitung secara manual dan tinggi tanaman diukur dengan penggaris, serta dicatat pada kertas. Pengukuran dilakukan secara tegak lurus antara mata, penggaris, dan tanaman. Pengukuran dan pencatatan dilakukan secara teliti setiap 1 minggu sekali. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui hasil uji viabilitas biji kangkung atau Ipomea aquatica bahwa perlakuan kontrol sebesar 80%, perendaman air biasa sebesar 80%, dan perendaman air suhu awal 100 derajat Celcius sebesar 60%. Jumlah biji tumbuh dan mati terhitung setelah germinasi selama 14 hari. Biji yang hidup tergolong tinggi karena seleksi awal biji tenggelam berjalan efektif. Biji yang belum tumbuh selama 7 hari menjadi indikator dormansi bertahan lebih lama karena perendaman air suhu awal 100 derajat Celcius. Sementara biji yang mati juga menjadi indikator terjadi kerusakan sel karena tekanan suhu terlalu tinggi. Berikut faktor yang mempengaruhi viabilitas biji. Genetik, seperti kematangan, ketebalan, ukuran, cadangan nutrien, dan hormon. Kematangan menjadi indikator kesiapan biji berkecambah. Semakin tebal kulit, maka semakin sulit mematahkan dormansi atau memerlukan usaha lebih. Semakin besar ukuran biji menjadi indikator cadangan nutrien masih tersedia. Sementara semakin banyak hormon pertumbuhan yang aktif, maka semakin mudah atau cepat perkecambahan. Suhu. Semakin tinggi suhu lingkungan sampai batas tertentu, maka semakin cepat mematahkan dormansi. Suhu lingkungan terlalu tinggi dapat merusak atau mematikan sel. Air. Air seperti penyiraman dan air hujan. Volume dan intensitas penyiraman tergantung dengan jenis dan ukuran tanaman. Jenis tanaman air sangat tahan terhadap air tergenang, sementara tanaman kering dapat mati atau membusuk kelebihan air. Kelembaban. Jamur banyak terdapat di tempat dengan kelembaban tinggi. Oksigen. Oksigen seperti lama perendaman. Perendaman terlalu lama mengurangi ketersediaan oksigen untuk respirasi biji. Oksigen sangat diperlukan untuk pembongkaran zat makanan menjadi energi, sehingga perkecambahan dan pertumbuhan akar menjadi terhambat. Cahaya. Cahaya seperti penyinaran dan matahari. Cahaya matahari yang terlalu terik menyebabkan tanaman dan media tanam kering sangat cepat, sehingga pertumbuhan terhambat, bahkan berujung kematian. Akar kering dapat menyebabkan trauma pertumbuhan tanaman. Parasit. Parasit seperti semut, jamur, virus. Semut dapat memindahkan dan memakan biji. Saya melakukan pencegahan dengan kapur serangga dalam praktikum ini. Jamur dapat mengganggu perkecambahan dan membusuk biji. Media tanam. Media tanam kapas dapat mempertahankan air lebih baik daripada media tanam lain seperti tanah. Skarifikasi. Skarifikasi seperti perendaman air, perendaman kimia, pengamplasan. Skarifikasi yang tepat dapat mempercepat pematahan dormansi.
Sementara skarifikasi yang salah dapat menghambat pematahan dormansi bahkan kematian biji. Selanjutnya, pembahasan hasil. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, minggu kedua, hasil pertumbuhan tanaman kangkung atau Ipomea aquatica diperoleh bahwa rata tinggi tanaman perlakuan kontrol yaitu 2,45 cm, perendaman air biasa yaitu 3,75 cm, dan perendaman air suhu awal 100 derajat Celcius yaitu 0,6 cm. Sementara berdasarkan praktikum yang telah dilakukan minggu pertama, hasil pertumbuhan tanaman kangkung atau Ipomea aquatica diperoleh bahwa rata tinggi tanaman perlakuan kontrol yaitu 0,75 cm, perendaman air biasa yaitu 3,125 cm, dan perendaman air suhu awal 100 derajat Celcius yaitu 0,167 cm. Perhitungan rata tinggi tanaman setiap 7 hari telah dibagi jumlah biji yang hidup selama 14 hari germinasi. Faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman yaitu genetik. Genetik seperti varietas, kualitas dari genotip dan fenotip hormon. Setiap varietas kangkung memiliki perbedaan fisiologis. Kualitas genotip dan fenotip setiap biji menentukan penampilan dan produktivitas kangkung. Semakin banyak hormon pertumbuhan yang aktif, maka semakin mudah atau cepat bertambah tinggi. Suhu. Suhu lingkungan terlalu tinggi dapat merusak atau mematikan sel tanaman. Air. Air seperti penyiraman dan air hujan. Volume dan intensitas penyiraman tergantung dengan jenis dan ukuran tanaman. Jenis tanaman air sangat tahan terhadap air tergenang, sementara tanaman kering dapat mati atau busuk kelebihan air. Kelembaban. Jamur banyak terdapat di tempat dengan kelembaban tinggi. Oksigen. Oksigen sangat diperlukan untuk pembongkaran zat makanan menjadi energi, sehingga pertumbuhan dan keberlangsungan hidup tanaman terjaga. Cahaya. Cahaya seperti penyinaran dan matahari. Cahaya matahari yang terlalu terik menyebabkan tanaman dan media tanam kering sangat cepat, sehingga pertumbuhan terhambat bahkan berujung kematian. Akar kering dapat menyebabkan trauma pertumbuhan tanaman. Parasit. Parasit seperti semut, jamur, virus. Jamur dan virus atau penyakit dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Media tanam. Media tanam kapas dapat mempertahankan air lebih baik daripada media tanam lain seperti tanah. Saya menggunakan wadah yang berdinding transparan dalam praktikum ini untuk mencegah tanaman roboh karena angin. Nutrien. Nutrien menjadi pendukung utama pertumbuhan setelah air. Nutrien dalam media tanah lebih banyak daripada media tanam lain seperti kapas. Tetapi, perkecambahan belum terlalu membutuhkan banyak nutrien. Persaingan. Persaingan seperti jarak tanam dan kompetitor. Jarak tanam yang terlalu berdekatan dan terdapat kompetitor menyebabkan persaingan terhadap nutrien, air, oksigen, dan cahaya. Kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa viabilitas merupakan kemampuan biji untuk tumbuh pada waktu dan lingkungan yang seragam. Perendaman air biasa selama 12 jam pada biji kangkung sangat baik untuk pertumbuhan tinggi tanaman dan pematahan dormansi biji, karena kulit biji menjadi lunak dan kebutuhan air lebih cepat terpenuhi. Sementara, perendaman air awal suhu 100 derajat Celcius selama 12 jam pada biji kangkung buruk untuk pertumbuhan tinggi tanaman dan pematahan dormansi biji, karena sel biji menjadi rusak dan kebutuhan air terpenuhi terlalu banyak dan sangat cepat, sehingga biji secara penampilan fisik terlihat lebih besar dan mengalami keretakan pada kulit ari. Sementara biji yang direndam dengan air biasa hanya mengalami pelunakan kulit dan pembesaran biji tidak terlalu besar. Berbeda dengan kontrol yang ukurannya masih sangat kecil dibanding perlakuan yang lain. Faktor yang mempengaruhi viabilitas biji yaitu
genetik, suhu, air, kelembapan, oksigen, cahaya, parasit, media tanam, dan skarifikasi. Sementara faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu genetik, suhu, air, kelembapan, oksigen, cahaya, parasit, media tanam, nutrien, dan persaingan. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Berikut lampiran perhitungan viabilitas. Viabilitas sama dengan jumlah biji yang tumbuh dibagi jumlah biji yang ditanam dikali 100%. Perhitungan viabilitas kontrol. Viabilitas sama dengan 4 bagi 5 kali 100%, sehingga didapat 80%. Perhitungan viabilitas direndam air biasa selama 12 jam. Viabilitas sama dengan 4 dibagi 5 dikali 100%, sehingga didapat 80%. Perhitungan viabilitas direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Viabilitas sama dengan 3 dibagi 5 dikali 100%, sehingga didapat 60%. Berikut footage video kegiatan mini project yang saya lakukan di rumah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.